Henshin! Simple tapi eksekusinya itu cukup seru dan juga intens. Mungkin itu ya kata-kata yang harus Anda sampaikan apalagi setelah menonton episode ini. Kemarin juga Anda udah bahas duluan perihal preview episode 26 ini soal Kamen Rider Habam yang namanya itu udah official menjadi Kamen Rider Win ya. Nah, selain itu di pembahasan kemarin berapa banyak nih teori-teori yang benar setelah episodenya itu tayang. Jadi langsung aja guys ya, kita bahas Kamen Rider Gachart episode 26. Kita bahas dari Minato Sensei dulu lah ya, yang ternyata belum berpindah ke kubunya Hotaro setelah kalah cukup telak kemarin ya. Tapi tentu dia tetap terngiang-ngiang dengan himbauan dan testimoni para muridnya dan juga soal ajakan mengalahkan Gurion bersama-sama. Simpelnya nih ya, yang Anda tangkap kenapa Minato itu masih ragu balik lagi ya karena sangat takut dengan Gurion. Udah, gitu aja, that's it ya. Jadi Gurion itu dideskripsikan katanya adalah sosok yang sangat kuat. Dan ketika dia mengambil tindakan untuk melawan, nanti ya takutnya malah si Hotaro dan kawan-kawan itu yang jadi korbannya. Jadi keulang lagi deh itu kejadian saat juniornya yang bernama si Suzuya Daiki itu mati 10 tahun lalu. Jadi Minato itu nggak mau hal itu terjadi. Yang ditugaskan sama Gurion untuk menghabisi Minato Sensei yang dianggap sudah tidak berguna itu siapa? Yes, Lachesis ya. Jadi ini menarik nih. Udah kelihatan ada keraguan pertama kali dari mimik wajahnya Lachesis setelah diberikan tugas ini ya. Dan ketika menghampiri Minato Sensei, Lachesis di sini malah lebih memelas dibandingkan menghabisi si Minato Sensei. Jadi dia itu mencurahkan semua isi hatinya sambil diiringi perasaan yang benar-benar desperate di situ ya. Karena kagak pindah-pindah, Lachesis juga malah jadi bertanya-tanya nih sama actionnya Minato Sensei ini tuh gimana sih gitu ya? Soalnya sama, Lachesis juga bener-bener takut di sini sama si Gurion. Maka dari itu, Lachesis mengajak Minato Sensei untuk melarikan diri bersama-sama. Ini udah kayak film romansa aja, Pak. Malah sampai-sampai si Lachesis itu minta Minato Sensei buat minta tolong ke Hotaro dan kawan-kawan yang merupakan Kamen Rider buat ngelindungin si Lachesis. Karena kan takut sama Gurion ya. Nah, ketika Lachesis itu pindah kubu, Ana jamin Hotaro itu nggak akan ada masalah lah soal ini ya. Dan ketika benar-benar terjadi juga Ana yakin Hotaro itu bakalan ngelindungin Lachesis dari incarannya si Gurion ya. Dan jangan lupa teorinya juga masih ada teman-teman ya, dimana Tridar Sister ini kan terciptanya dari si boneka-boneka voodoo itu ya. Jadi bisa dibilang kayak masih ada di bawah kendalinya Gurion gitu ya. Jadi mau kemanapun mereka pergi, ya Gurion itu masih tetap memantau ya. Nah, sayang sekali hal ini tuh didengar langsung oleh dua anggota Tridar Sister lainnya, yaitu Atropos dan juga Kloto. Yang udah bener-bener nyimak dari kemarin soal saga ini ya udah pada tahu kan posisi mereka masing-masing itu kayak gimana. Jadi Kloto itu ya masih di tengah-tengah ya. Jadi ya antara iba ke Lachesis dan juga ya masih patuh juga sama Gurion ya. Makanya ketika mendengar soal ini dia itu merasa sedih gitu ya dan terlihat ragu untuk menghabisi si Lachesis. Nah, Kloto ya tuh ya, mbak-mbak galak bisa merasa seperti itu guys ya. Berarti ya terbukti betul dia itu emang ada di tengah-tengah posisinya. Jadi andai kata pindah kubu juga ini ya si Kloto, wah itu bakalan jadi surplus yang luar biasa sih buat timnya Hotaro ya. Bakalan jadi human user yang paling useful lah bisa dibilang ya, karena kan bisa bela diri. Nah, sedangkan Atropos gimana? Ya si bocil satu ini mah emang udah pro banget lah ke Gurion ya. Ya iyalah, anak emas gitu ya. Maka dari itu Kloto yang tadi ragu langsung diambil Dread Drivernya sama si Atropos. Dan si Atropos yang di sini berubah menjadi Kamen Rider Dread Type Ichishiki atau Type 01 ya. Nah kan bener ya, kayak Justin Power Ranger Turbo ya, tiba-tiba melar tuh badan jadi gede, tapi yang nggak peang banget diliatin gitu melarnya ya. Jadi pas sequence berubahnya ya ketutup api gitu teman-teman. Terus tiba-tiba jadi gede aja gitu si dreadnya ya. Yang kocak ridernya itu sangar tapi dubbingnya itu bocil kaku ya. Syukur di saat ini datang Mas Bengkel tuh menginterupsi ya. Jadi perlu dilihat juga nih relasi Mas Bengkel sama Lachesis juga kayaknya bakalan menarik ke depannya ya. Jadi antara tiga orang ini nih menarik ya menurut Ana ya, Minato Sensei, Lachesis dan juga Mas Bengkel ya. Nah, jadi gelut-gelut dan Kloto juga ya ikutan gelut mau nggak mau teman-teman. Dan akan menarik sih ini ya, Lachesis ke depannya itu ya bakalan gimana. Jadi sekarang itu ya dia udah nggak bisa mondok lagi bareng Gurion di markas itu, dia udah nggak bisa teman-teman ya, karena udah jelas-jelas seperti ini dan kedengaran sama si dua anggota lainnya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya si Lachesis ini ya ikut Minato Sensei yang sekarang juga ya masih diincar guys ya. Lanjut ke Gurion, sesuai janji dan rencananya dia itu akan membuat chemistry yang lebih gila dan sudah ditunggu-tunggu selama 10 tahun lamanya.
Nah, ini tuh soal pintu kegelapan yang sering disinggung ya. Dimana ini tuh ada penambahan teori baru. Jadi nggak cuman gacha driver sebagai kuncinya, tapi juga di sini dibutuhkan 10 kartu level 10 juga. Jadi 8 kartu level 10 itu sudah didapatkan oleh Gurion ya, karena Andil Warp Terra kemarin ya, kartu-kartu Hotaro kerebut dan kesini teman-teman. Jadi sekarang itu tinggal 2 kartu level 10 lagi, yaitu Dragonalos kategori fantastik dan juga Gayard ya, kategori kosmik. Jadi diceritakan Dragonalos dan Gayard ini tuh adalah 2 kemi yang pertama kali lahir ya. Asal muasal lah ya. Berlanjut setelah itu terciptalah kemi-kemi dengan level tertentu. Bahkan kemi-kemi level 10 atau level X yang lain itu juga asal-usulnya tuh dari sini. Teori ini menurut Ana masuk-masuk aja sih ya, karena Gayard kan bisa dibilang bumi juga gitu ya, dimana mencakup semua kehidupan di situ. Jadi ada serangga, ada tumbuhan, ada artefak, ada animal ya, dan lain-lain ya. Jadi memang kategori-kategori kemi card kan ya rata-rata seperti itu gitu ya. Jadi ya si Gayard ini sebagai core utamanya juga bisa gitu ya, yang mencakup semua kategori ini. Dan Dragonalos ternyata Gurion itu ya sudah punya. Jadi keminya itu kayak seperti disimpan atau disegel di dalam rubik emas yang selalu dia bawa ya. Jadi sesuai levelnya ya, level X, si kemi ini tuh memang yang nggak bisa dikontrol ya, sesuai teori yang ada waktu itu. Makanya ketika dikeluarkan, dia itu langsung menyerang si Gurion, si Dragonalosnya. Tapi sayang sekali keminya ini ya cuman gambar PNG yang nyomot dari artwork kartunya teman-teman ya. Jadi nggak ada bentuk naga yang proper gimana gitu lah ya. Nah tapi memang ya Gurion ya terlalu sakti di sini ya. Jadi nggak lama si Dragonalos ini tuh disegel kembali tapi dalam kartu Kemi Card ya. Nah, dan tindakan setelahnya adalah membuat Dragon Malgam dari si kartu ini ya. Dimana Dragon Malgam juga langsung patuh kepada si Gurion ini dan ditugaskan untuk mengambil kartu level 10 yang terakhir, yaitu Gayard ya. Jadi ngerti ya penjelasannya sampai sini ya. Jadi level 10 mencari level 10 juga. Nah, bentuk Dragon Malgamnya menurut Ana ya cukup keren juga ya. Tapi musuhnya sih bisa lebih sangar sih ya. Apalagi bagian sayapnya lebih diperbesar gitu ya. Jadi biar lebih serem aja gitu ya. Nah, mana nih yang kemarin bilang ini katanya Griffon ya? Udah jelas ini Dragon, Pak. Dragonalos ya. Nah, letak Gayard ini tuh ada di mana? Ada di Museum Ilmu Pengetahuan Bumi dan juga Lingkungan. Jadi si Gayard itu berdiam di sebuah bangunan pameran yang berbentuk bumi gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian ini, ada Indonesia coy. Ketika Dragon Malgam datang untuk menjemput si Gayard juga ya langsung menyerang sesuai dengan teori yang ada ya. Level X itu nggak mau dikontrol atau sulit dikendalikan ya, atau nggak bisa dikendalikan sih kayaknya lebih tepatnya ya. Tapi dengan mudahnya di sini ya langsung disegel ke dalam Kemi Card juga ya. Berarti for now rencana Gurion itu di fase pertamanya ya sudah lengkap ya, karena udah dapet 2 kartu ini. Nah tentu kubu para protagonis kita ya bukan tanpa perlawanan juga di sini ya. Hotaro meskipun sedang lelah, efek memakai Iron Gachard ya dari kemarin ya masih datang ke lokasi pertempuran. Jadi katanya dia ya udah tidur siang, jadi udah lebih ringan juga katanya badannya ya. Terus Hotaro juga pastinya datang bersama Rinekudo, Ichorenge dan juga Sabimaru. Terus di situ ada Mas Bengkel juga yang datang duluan ya, karena sebelumnya ya dia udah dikasih tahu sama rencana Gurion ini lewat Bukyoka. Makanya dia ikut bertarung juga di sini ya. Sementara yang ngurus Minato Sensei katanya Bukyoka aja ya. Tapi yang bertarung di sini ya tetap Mas Bengkel sama si Rinekudo dulu melawan si Dragon Malgam ini. Strateginya Hotaro itu disimpan sebagai trump card-nya ya. Karena di situasi saat ini ya dia cuma bisa berubah menjadi Iron Gachard, di mana form ini tuh cepat sekali menguras tenaga dan membuat si Hotaro itu kelelahan. Jadi disimpan dulu nih ya. Soalnya energi lu terbatas. Ya secara hasil ya sudah jelas ya, walaupun tanpa menonton episode ini juga ya. Ana baca sinopsisnya juga udah kebayang lah ya. Jadi 2 rider ini ya, si Majedo dan juga Valvarado dari kemarin itu memang sudah di nerf abis-abisan ya. Sampai di sini harus memaksa Hotaro itu berubah lagi menjadi Iron Gachard. Jadi detail kecil yang Ana suka di sini teman-teman ya. Jadi ketika si Rinekudo itu diselamatkan sama si Hotaro, BGM-nya itu keren dan juga pas, asli. Nah, pas di sini nih ya, pertarungannya itu cukup seru. Jadi gelutnya itu sampai ke dalam museumnya ya. Jadi kemampuan lain Iron Gachard ya diperlihatkan di sini, di mana kedua kereta di tangannya itu dilepas dan jadi nyerang-nyerang sendiri macam Vanel Gundam gitu ya, tapi tetap bisa dikontrol sama si Iron Gachard ini ya. Sementara Iron Gachard yang tangannya berarti itu lagi nggak pakai 2 kereta yang segede bagong ini, hand to hand combat sama si Dragon Malgamnya ya. Keren sambil dibantu si keretanya itu yang nge-support gitu teman-teman. Terus juga ada nih ya yang bikin Ana terpukau. Salah satunya juga presence dari si Dragon Malgam ini. Jadi nggak cuman kayak sekedar monster aja, tapi dia ini tuh terlihat cukup berakal gitu ya, dan punya wibawa ya si Dragon Malgam ini. Dan info tambahan, Dragon Malgam ini tuh disuarakan oleh Shintaro Asanuma.
Mungkin ada yang tahu dia itu ngisi di anime apa aja dan juga profil dari si voice actor ini. Silakan komentar di bawah aja ya. Nah, padahal pertarungannya ya cukup seimbang di awal-awal, tapi lama-kelamaan ya makin terdesak nih si Iron Gachard ya. Bukan karena habis tenaga juga teman-teman ya, tapi tiba-tiba memang terdesak loh ya. Sampai di sini Hotaru tuh ya dibanting dan kembali lagi ke wujud manusianya. Nah, karena Gayard itu udah dapat sebelumnya, jadi si Dragon Amalgam ini tuh tinggal ambil Gachard drivernya Hotaru dan selesai sudah ya teman-teman. Jadi ketika mau dihabisi, datanglah seseorang menyelamatkan Hotaru. Tidak usah ditanya lagi siapa guys ya. Siapa lagi kalau bukan si Om, yaitu Bapak Fugakudo. Karena ini masuk kategori bapak-bapak, jadi pembawaannya ya memang seperti itu ya. Jadi ngomongnya berat gitu ya. Terus juga ya agak-agak kaku ya. Karena bapak-bapak ya. Nah, sembari menyelamatkan, dia juga bilang yang udah kita bahas kemarin, akulah yang akan menerangi jalan bagi para generasi muda ini. Dan berikutnya yaitu highlight episode ini, kita itu diperlihatkan dengan Fugakudo yang berubah menjadi Kamen Rider Wind. Secara penyebutan sih kayaknya Windo ya. Nah, Kamen Rider Windo itu menggunakan Alchemist Driver, High Alchemist Ring, dan benar ya, dua kartunya itu adalah Giga Baham sama Kurowana. Nah, di sini Ana udah ketar-ketir kan sama standby soundnya ya, kirain Asabo Sabelo, Asabo Sabelo. Ternyata di sini beda loh ya. Entah nanti penerapannya gimana di versi DX-nya sampai bisa mengubah standby sound-nya. Tapi standby-nya itu jadi one ting, tong, tang, ting. Jadi soal sequence dan tema kartunya menurut Ana masuk. Tapi ya sorry nih teman-teman ya, Ana agak nggak nyaman sama nama ofisialnya setelah diumumkan ya. Kan Kamen Rider Windo, anginnya di mana? Udah pas menurut Ana namanya tuh Habam. Jadi Windo ya. Kalau dengar nama Kamen Rider Wind, Ana tuh lebih prefer dan kebayangnya itu ke Kamen Rider yang lebih slim dan juga simple gitu ya. Kayak Kamen Rider Double yang Cyclone tuh. Nah, itu cocok misalkan ya dinamainnya Kamen Rider Wind ya. Memang angin gitu ya. Terus juga hijau warnanya. Menurut Ana ya nggak masuk aja gitu nama sama bentuk ridernya yang cukup bulky dan cukup dark seperti itu ya. Nah, karena bahas bentuk rider dan impresinya udah di pembahasan kemarin, jadi mari sekarang itu kita lanjut bahas ke fight dan juga kemampuannya ya. Karena ini tema ridernya itu bapak-bapak ya, jadi sesuai lah fighting stylenya juga seperti itu. Tipe-tipe rider berat yang gaya bertarungnya itu pelintir-pelintir counter gitu ya. Dan juga kemampuan yang paling OP itu ketika musuh itu mengeluarkan serangan, semua serangan itu bisa dihisap oleh si black hole yang ada di bagian dadanya. Jadi bener-bener zero damage banget lah kalau lawan rider satu ini tuh pakai range attack ya. Nah, sampai sini berantemnya menurut Anda lumayan seru. Sampai kita itu disuguhi gelut terbang-terbang antara si Kamen Rider Windo ini sama si Dragon Amalgam ini. Auto puyeng, Pak ya. Jadi ini mungkin buat memperlihatkan unsur windnya, anginnya ya. Dengan diperlihatkan rider satu ini ya bisa terbang ngepot-ngepot kayak begitu, Pak. Dan untuk sekarang-sekarang, apapun gelutnya, lagunya itu Wacaca wacaca waca yopaya. Udah mulai suntuk ya. Ya pokoknya sesuai harapan Ana, Platinum Gachard keluar, mereka itu harus bikin insert song baru. Masa Wacaca Fire lagi Pak Platinum Gachard ya. Jadi Dragon Amalgam pun dikalahkan dengan finishing dari Kamen Rider Windo ini, yaitu Big Bang Nova teman-teman. Jadi dua kartu level 10 juga berhasil didapatkan oleh Bapak Fugakudo. Tapi secara mengejutkan, musuh bebuyutannya yaitu Gurion muncul tepat di belakang si bapak dan menusuknya tanpa ragu. Udah deh ya, jadinya Gurion itu yang dapat 2 kartu level X ini. Dan dia itu berhasil mendapatkan total 10 kartu level X. Nah, udah sedih kan kita di sini ya. Sekaligus kocak juga gitu ya. Si bapak baru muncul, baru fight, baru debut, udah mau cut aja ya. Jadi perlu diapresiasi juga lah, dimana Rinekudo di sini dapat sedihnya sampai mewek kayak begitu ya. Jadi di sini juga sebelum meninggoy, si bapak berpesan kepada Hotaru dan kawan-kawan untuk menghentikan ambisi Gurion dengan menyusulnya ke dunia Uroboros ya. Pokoknya udah cukup sedih lah bagian ini. Tapi pas mati dan tiba-tiba mayatnya itu melebur, di sini Hotaru dan kawan-kawan terheran-heran. Jadi ada teori kalau si Bapak Fugakudo yang mati ini adalah tubuh buatan yang diciptakan melalui alkimia. Yang berarti ya belum mati dong ya. Jadi sosok Fugakudo yang asli bisa aja itu masih ada di suatu tempat. Jadi simpelnya ini tuh kayak Kage Bunshin atau cloningannya lah ya. Ya dewa juga gitu ya, cloningan. Bisa jadi rider dan fight sampai segege itu ya. Jadi ini juga sesuai janji sebelum tadi si bapak menemui ajalnya.
nanti kita akan bertemu lagi di suatu tempat. Oh, berarti ini maksudnya. Dia itu belum mati, guys ya. Jadi memang masih ada nih sosok Fugakudo asli di suatu tempat ya. Jadi balik lagi tuh ya ke episode 1 ketika si Bapak juga ngelindungin si Otaro dari serangan si Three Dark Sister pas baru ngasih si Gachard Drivernya. Itu bisa aja yang diserang sampai bucat itu tuh tubuh buatan juga. Sama case-nya seperti ini. Sementara tubuh aslinya itu ada di suatu tempat. Begitu guys ya. Jadi ya Gurion aja digambarkan ya sangat kuat gitu ya sampai pada gemeter di sini beberapa karakter. Ya Fugakudo yang bisa mengungguli Gurion 10 tahun lalu ya kali begini aja masa mokat gitu ya si Bapak ya. Pasti adalah trik-triknya teman-teman ya. Jadi ya nggak mungkin sesingkat itu juga perannya ya. Dan akhirnya dengan Ten Liner, Hotaro dan kawan-kawan itu bergegas menuju dunia Uroboros ya. Jadi dengan tujuan menghentikan tujuan Gurion dan juga merebut kembali kemi-kemi yang lain. Jadi Gurion juga udah nyampe di dunia Ouroboros ini teman-teman bersama dua sister yaitu si Atropos dan juga si Kloto karena Lachesis kan udah kemana itu ya. Dan dimana ritual soal tujuan dia ini tuh juga sudah dimulai. Ini yang agak heran sih ya padahal dia itu belum dapat Gachard Driver ya. Tapi ya udah dimulai gitu ya ritualnya ya. Apa mungkin si Gurion itu tahu si Otaro itu bakalan nyusul ke dunia Ouroboros. Terus nanti gua rebut aja lah drivernya di Ouroboros gitu ya. Untuk episode minggu depan siap-siap intensitas bakalan naik guys. Karena sepertinya Gurion itu akan langsung menggunakan Red Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Dread Type 02. Jadi kemarin siapa ya yang nebaknya itu pakai Dai Ohni? Siapa ya? Kok bener ya? Jadi bakalan seru sih episode minggu depan guys ya. Bisakah Bapak Keiichi Hasegawa menuntaskan soal cerita di bagian ini tuh sebaik mungkin? Jangan lupa juga bagi yang udah lihat previewnya, apakah Kamen Rider Platinum Gachard juga bakalan langsung muncul? Karena sudah diperlihatkan juga ke kita di previewnya dari samping belakang gitu Pak. Wah gila. Ana sih nggak kurang setuju sih kalau langsung muncul besok teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang sih untuk episode berikutnya atau yang besoknya itu ya kita diperlihatkan para protagonis ini benar-benar desperate, benar-benar ada di titik terendah, benar-benar pada kalah semuanya teman-teman ya. Bahkan terlihat di situ si Otaro juga sampai kerebutkan Gachard Drivernya. Dan baru episode minggu depannya ya udah fokus lagi dengan si debutnya Platinum Gachard ya. Jadi lebih kerasa lah dinamikanya gitu atau perlawanannya dan juga naik turunnya dan juga kekalahannya itu dapat gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah nanti ya teman-teman ya. Takutnya ya mirip kayak Iron Gachard kemarin guys ya. Emang muncul, cuman munculnya itu di akhir-akhir. Baru debut dan fight-nya itu minggu depannya lagi teman-teman ya. Curiga kayak begitu deh ya. Ya prediksi Ana sih ya karena sebelumnya ya DX Crossover itu baru rilis itu tanggal 23 Maret 2024. Sehari sebelum episode 28 ya. Jadi ya mungkin debut dan full fight-nya ya baru di episode 28 gitu si Platinum Gachard ya. Jadi coba kita lihat aja nanti guys ya. Seru sekali episode ini ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian diskusi juga sesuai tayangan episode ini dan juga highlight-highlightnya yang udah Ana bahas juga poin-poin pentingnya. Jadi terima kasih banyak semuanya yang udah menonton. Jadi kita tunggu untuk penayangan dari episode 27 Gachard. Nggak sabar pastinya ya. Dan juga Ana mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Semoga puasanya juga lancar sampai akhir. Dan juga semoga di bulan suci ini kalian mendapatkan banyak berkah ya. Amin. Thank you guys. Diskusi sesuai konteks dan ditunggu untuk update-update lainnya. Jadi ya subscribe dan juga nyalain loncengnya pastinya ya. Ini Ana harus ngomong kayak gini lagi. Karena bakalan banyak konten-konten menarik pastinya selama bulan puasa ini. Jadi ya semoga bisa menemani ngabuburit kalian atau jadi tontonan kalian menunggu bukanya puasa. Thank you guys sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.